Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur asyik bilang jos asyik. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mar'atu shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at li zawjiha qila laha udkhil jannah min abwil jannah syi'ti aw kama qala khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Master ini juga ini Pak, itu master mana volume masternya yang gede. Jangan ke dalam, Penonton yang di Bursa Remang, ini live TikTok dari Asyik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang penuh dengan kemuliaan, kebahagiaan. Kita hadir di rumah Allah, Miftahus. Tadi saya kira Miftahul Jannah, pintu atau kunci surga. Kalau Darussalam sama juga di surga. Darussalam artinya juga surga. Alhamdulillah, yang kedua ini saya yang kesekian kali ke masjid ini. Dulu pernah jalan situ, nah di sini pernah bawa sistem sendiri. Zaman itu masih kecil-kecil. Saya ini lebih tua ini, cuma gampangnya aja, karena awet keren. Kalau itu kan awet tua. Alhamdulillah lagi, masya Allah. Setelah ibu bisik-bisik, mudah-mudahan berapa ya? Maknanya ke bapak kali, oh segitu mau. Oh iya, memang kali mau. Kalau ibu saya yakin tidak segitu. Alhamdulillah bahagia bisa kesini. Mintanya kemarin tapi saya nggak bisa karena masih dia. Ya.
Sabtu lalu saya masih di Madinah dan baru pulang hari Senin. Dan besok sudah full sampai minggu depan sampai akhir Januari sudah penuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukur. Asyik. Apa semangat asyik? Bisa kita bisa lihat. Buat apa datang cari ilmu kalau aku nggak ketemu kamu? Kalau punya ilmu kita bisa apa-apa. Tapi kalau nggak ketemu kamu nggak apa-apa. Kalau punya ilmu hidup bisa berarti. Kalau nggak punya ilmu, walaupun nggak ada kamu tetap sepi. Alhamdulillah lagi, masya Allah, ini masjid direnovasi, bagus ya. Cuma saya bilang sama BKM bilangin kenapa ada tiang empat di tengah-tengah. Masjid sekarang itu nggak ada tiang di tengah. Yang sekarang ini kan udah lama, jadi orang-orang lama. Jadi sekarang tuh dia nggak ada tengah-tengah, jadi modern. Bisa di pinggir, dikuatkan. Ya sudah terjadi ya, begitu doang. Memang bagus untuk orang tua. Bukan ledek ya Pak Emi. Alhamdulillah lagi semua alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena alhamdulillah khairul doa. Alhamdulillah sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Udah ucapin alhamdulillah saja itu udah keren. Senang ucap alhamdulillah terus. Gimana Bu? Alhamdulillah. Punya duit? Alhamdulillah. Makan? Alhamdulillah. Suami? Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Ucapan doa terbaik adalah alhamdulillah. Mulai hari ini sering alhamdulillah. Ibu akan awet muda, awet cantik, dan awet hot. Alhamdulillah. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad. Semoga semua mendapat syafaat baginda. Bila melihat diganti, bila ingin melihat diganti, terus itu. Bila ingin melihat diganti, beningkan dulu airnya. Sebening kaca. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wa sallim. Lagi Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wa sallim. Bila ingin mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, basahi dulu bibirnya dengan sholawat. Bila ingin mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, basahi dulu bibirnya dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli sholli alaihi
Ngaji itu harus bahagia. Yang bikin bahagia pertama ustaznya. Nah iya. Kalau ustaz udah ngeselin, datang terlambat, ditunggu-tunggu, gak ada sabarnya, udah gak enak kayaknya datangnya. Udah. Kalau ini ya, datang duluan dia. Iya. Senangkan dulu. Kenapa emang? Keluarga yang paling hebat, keluarga yang menyenangkan, dan itu sumbernya itu. Ya bu, bu, ya bu, ya bu. Ternyata itu terus yang keras, dompet gak enak, gak bisa masuk. Ya betul dalam bengkel. Dia. Ibu yang memuliakan, Ketua Mas Fadil, Waalaikumsalam, Ibu Ustazah siapa namanya? Nur Laili. Rey. Oh yang menyapa aku. Itu kamu. Ternyata dia. Semoga bahagia terus. Kaya. Berkah. Majelis taklim dari tempat yang lain dan para bunda, panitia RW 07 ya. Insyaallah. Semuanya jadi ibu yang paling bahagia. Tema kita pagi ini tentang hubungan harmonis dalam rumah tangga. Hari Kamis, hari yang manis. Hidup keluarga harmonis. Insya Allah semuanya manis-manis. Kalau dia mandi jadi klinis. Ketemu istrinya nggak dikasih duit jadi suka makan yang manis, yang kecil namanya kismis. Kalau dapat ciuman suami namanya beri dapat kiss. Orang sana aku seperti nggak masuk. Gimana caranya berharmonis? Ya sudah pengalaman, sudah tahu dong. Ini kan ibu-ibu ini udah pasti sampai seumur ini masih bersama suami kan? Alhamdulillah. Udah nggak ada. Kenapa nggak? Sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Ibu ridho kan suami pergi? Alhamdulillah malah enak sekarang. Ya justru malah enak. Nggak ngurusin masa tua. Makin tua makin susah. Kata orang saya enggak. Harmonis itu dalam bahasa kita artinya adalah seirama, seimbang. Harmoni in life, terjadi keseimbangan dalam kehidupan. Menikah adalah ibadah yang paling agung.
paling. Kalau nikah yang cari bahagia, siap-siaplah menjadi orang yang paling sengsara. Kalau menikah karena Allah untuk ibadah, maka siaplah menjadi orang yang paling bahagia. Karena bukan siapa suaminya, seperti apa suaminya, kaya apa enggaknya, tapi itulah suamiku, kusyukuri, dialah yang Allah titipkan untuk aku dan Allah pasang untuk aku, bersyukurlah, maka bahagia. Walaupun orangnya pendek, wajahnya jelek, matanya belek, hidungnya pesek, telinganya congek. Itu enggak penting. Yang penting alhamdulillah ada jodoh. Banyak orang cantik, anak orang kaya, mobilnya ada 4, rumahnya bertingkat, sampai sekarang menikah punya suami. Tapi ibu yang kayak gini punya suami. Kalau saya pikir kok yang mau. Kenapa? Karena karunia. Itu yang saya maksudkan, syukur. Itu anak orang kaya, S3 nggak nikah sampai hari ini. Dan pasien saya banyak yang menikah. Selamat datang Bu, maaf Ustaz jangan ragu. Kenapa? Aku tuh belum. Justru kesini saya ingin minta doa agar jodoh. Umur berapa Bu? 45. Kenapa 45 belum menikah? Dia karir, punya mobil, punya rumah mewah. Justru semakin wanita kaya, ini karir laki-laki susah dekat. Kenapa? Karena standarnya terlalu tinggi. Kalau Anda yang lebih tinggi dari saya dong, ngomong gitu kan? Maka menikahlah dengan orang biasa yang penting soleh. Yang pertama solehah, yang kedua cantik, yang ketiga kaya. Kalau ada begitu saya mau. Ulangi lagi, menikah adalah ibadah paling panjang. Dan istri suami yang sekarang itu adalah karunia Allah, maka syukuri, nikmati, jalani. Menghadapi bagaimana? HHNC. Ulangi. HHNC. Hadapi, hayati, nikmati, jalani. Makanya orang pria asing hamil dulu. Karena HHNC. Hadapi, hayati, nikmati, jalani. Pokoknya gak ada makan yang penting kembung. Rumahnya kecil, kenapa? Terus senggol jadi. Kalau orang rumah gede, kamarnya banyak, mampet, pindah kamar ini. Mau kamar yang mana? Gadisnya ngabrak, ya, gang lagi, jadi lagi. Alhamdulillah. Yang itu yang bahagia. Pintunya gampang, orang kaya pakai gini-gini pintunya. Lupa lagi modelnya. Mama, rasain. Tapi sini nggak usah mama udah langsung udah apa. Makanya rata-rata ada 3-4. Kenapa? Ini bersyukur suamiku ini. Alhamdulillah. Jadi harmoni itu kita ciptakan. Bahagia tidak nunggu kaya. Bahagia nunggu suami yang keren, ganteng, gagah, bawa kulitnya putih, enggak. Jangan nungguin aku. Suamimu itu matanya itu hitam enak. Jangan nunggu aku yang putih, tidak usah. Gak akan sampai. Ada yang ngedumel. Saya ngajak bersyukur untuk bisa harmonis. Pertama syukur. Yang sudah ada ini kita nikmati dan kita jadikan berkah itu suami dan ibu masuk surga lewat dia. Ridho, dapat ridhonya aja. Jangan ngeselin, senang
Dan suami saat ini adalah karunia Allah. Hadapi, hayati, nikmati, jalani saja, nggak usah yang lain-lain. Yang lain nggak enak. Kalau dia bebas, ayo Pak, ayo. Yang lain ngumpet-ngumpet, nanti janjinya, ya nggak ketemu, ya nggak. WA-nya dibaca, iya berantem dan seterusnya. Suami yang ini nurut, apalagi kalau jelek, nurut banget. Suami dia itu nurutan Bu. Iya. Kalau ganteng mah makan hati Bu. Oh, sombong-sombong aku sombongin. Intinya itulah yang Allah titipkan ke ibu. Ustaz, anak saya 4. Alhamdulillah. Ada orang pengen satu bayar 150 juta, diambil spermanya, diambil dimasukin ke apa namanya, ke telurnya wanita disuntikan, baru bisa ketemu, lalu hamil bayi tabung. Ini mah agak bahaya. Senggol jadi, alhamdulillah. Syukur. Dan saya bahagia di sini, bahagia semua. Dulu. Enggak usah main dulu Bu. Itu artinya main syukur. Makanya gembur. Ya Bu. Terus gimana Ustaz? Anak titipan sudah titipan. Tugas ibu surah An-Nisa ayat 34. Pada roh tengah-tengahnya kata pertama ar-rijalu qawwamuna 'alas-nisaa. Nah di tengah-tengahnya itu ada kata-kata fasholihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Ada istri-istri yang sholihah yang baik adalah yang taat kepada Allah, lalu menjaga. Taat kepada Allah juga berarti taat kepada suami. Taat kepada Allah ibadah. Taat kepada suami melaksanakan perintah-perintah baiknya. Kalau buruk kita bilang maaf suamiku, itu enggak ada tuntunan maafkan suamiku. Bukan aku enggak mau, enggak boleh. Kalau kita yang buruk. Karena kata bimakhlukin, la ta'ala makhlukin, tidak ditetapkan pada makhluk kecuali ilah, kecuali itu yang baik baru kita boleh taat. Ya Bu. Pertama taat pada Allah. Yang kedua menjaga. Fasolihatu qanitatun, wanita solihah adalah yang taat pada Allah. Di dalamnya taat pada suami. Taat pada Allah ibadah. Taat pada suami menjaga keharmonisan yang baik. Dengan apa? Menyenangkan, melayani, memaafkan, bersyukur, sabar, ikhlas, tawakal, dan seterusnya. Kemudian hafidhatul, menjaga. Siapa yang dijaga? Jaga kehormatan suami, jaga kehormatan istri, ibu, kehormatan keluarga, rumah tangga. Jaga. Jangan ada yang tahu tentang kehidupan dapur ibu. Jangan ada yang tahu tentang kamar ibu. Jangan ada yang tahu tentang kasur ibu. Enggak boleh ceritakan apapun yang terjadi. Tetangga itu cuma bisa bilang, iya, kasihan ya. Ada perannya nggak? Nggak ada. Lalu dia cerita lagi, katanya dia cerita aku gini-gini. Tuh, nyebar saya dulu. Jangan cerita ya rahasia. Dia
itu cuci sabun, ini juga cuci sabun, ini rahasia. Akhirnya menyebar ke sekria asli. Lewatnya sedunia, langsung viral. Ibu dengar, baca, lihat, polisi suaminya, polisi istrinya membunuh suaminya, dibakar dengan bensin. Cantik wanitanya, tapi tidak soleh. Gara-gara suaminya main. Oh tahu. Gendol, apa namanya? Pinjol. Kalau pinjol itu gimana? Ini judi online. Kamu pintar sih. Main judi apa? Judol. Duitnya nggak dikasih istri buat main judol. Kesel istri ini, kemudian disiram bensin, lalu kasih api. Sempat dimatiin dia sendiri, bawa ke rumah sakit, tapi sudah tidak ada nyawanya. Sekarang disidang, istri pakai judol cantik banget, ya, tapi dia kurang bersyukur. Pasti tidak bersyukur. Kalau dia syukur, dia nggak usah negur suami, nggak usah bilang sama suami, dia punya gaji, dia ambil untuk setiap waktu. Jam 3, setengah 2, setengah 3, setengah 4 datang pada Allah. Ya wadud ududni, wahai Allah yang maha punya cinta, kekasihku judol ya Allah. Hamba diabaikan, tiap malam nganggur. Kan aku hamba yang cantik ini tapi sia-siakan. Ya Allah, sentuhlah hatinya. Yang terberkulub, baca doa itu, kemudian tambah dengan Asmaul Husna. Ya Latif, ultuftihu, wahai Allah yang maha lembut, lembutkan dia. Beri ampun baginya ya Ghaffar, ighfir lahu ya Rahman ya Rahim irhamhu. Ibu cukup ambil air wudhu dan sedang sholat, nggak perlu menawan mantan. Asia istri Fir'aun, nggak perlu menantang. Ya Allah, bebaskan aku dari kedolimannya. Aku percaya padamu, tapi suamiku mengaku seperti engkau. Aku berlepas dari keangkuhan, kesombongannya. Istri yang baik tidak melawan, tidak meminta cerai. Kalau istri minta cerai, tidak mencium baunya surga, itu minta cerai. Maka kalau mau, ibu jangan minta cerai. Kalau punya pengacara dan pacaran, kamu yang betul, ya. Tapi ibu itu boleh nggak ditutupin ya? Nggak ada tutup ya. Ini mobil itu loh kalau atau saya lupa di sini aja selamanya. Minta tolong apa namanya? Nggak usah pindah. Apa namanya? Ibu kardus itu kaca yang ini, Insya Allah. Saya kan yang ibu siol ternyata ada. Saya makan ibu cukup wudhu, gelar sajadah, katakan pada Allah, ya Latif. Kan itu tadi baca itu kan. Dasarnya mana Ustaz?
surah Al-A'raf ayat 180. Apa bunyinya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Terus lanjutnya apa kata Allah? Dan Allah mempunyai nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, berdoalah dengan menggunakan namanya. Berdoalah menggunakan namanya. Tadi udah hafal tuh. Lagunya bagus banget ya. Ar-Rahman yang Maha. Yang sini Pak, yang sini. Bukan situ, yang sini. Ujung. Harusnya itu baik dulu kan. Ya mobil ujung kasar. Ya. Gila lagi Pak. Makasih. Ih bener tadi. Ya, nah. Gunakan nama Allah untuk doa. Pengen kaya, ya Goni, ya Mughni, Aghnini. Ya Allah yang Maha Kaya, yang mempunyai kekayaan, berikan saya kekayaan. Bifadlika dengan rahmatmu. Amma siwa, sehingga aku tidak minta persaingan. Bagaimana dengan suami? Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'ain. Wahai Zat yang Maha Hidup, ya Hayyu ya Qayyum, yang berdiri sendiri, birahmatika dan rahmatmu astaghith, aku beristighosah, aku berdoa padamu, tolonglah ya Allah. Sebut suami hamba nampaknya sudah mencutok, kerja makin malas ya Allah. Hambamu ini taat pada berusaha taat padamu, maka ya Allah goncangkan arasmu dan masuk hati suamiku. Engkau milik hatinya, engkau yang bisa mengubahnya, dan engkau punya sifat kun fayakun. Maka ya Allah, raih sentuhlah hatinya. Ibu bisa ngomong sama Allah jam berapa itu? Jam berapa? Jam 2:30, jam 3:30, jam 4 maksimal. Kan 4 lewat 8 menit sudah masuk subuh. Terbaik sebelum subuh. Bisa apa enggak? Tak usah menantang, ibu pasti kalah. Gimana hebatnya Asia doa. Nggak mungkin nantang Fir'aun yang punya tentara. Bagaimana mungkin Musa bisa masuk ke istana, padahal musuhnya adalah Musa kelak. Dia mengatakan dengan perintahnya, hei Mesir, kalau ada yang lahir laki-laki, tapi ibunya Musa berdoa pada Allah, Allah kasih ilham, Allah selamatkan. Udah bikin itu dikalenkan di kali apa namanya sini? Ibu Asia lagi mandi di kali. Oh kali dulu saya kakek mandi tulisannya. Jadi berangkat keringetan, mandi, begitu pulang keringetan lagi. Lewat jalan jauh ngajak keringetan lagi. Nah itu masuk istana musuhnya karena doanya ibu. Ya ibu, ya Allah suami hamba, kalau malam keluyuran, abang nganggur pada pengen banget. Udah. Kalau Allah boleh nggak ngadu gitu? Yang tidak boleh ngadu sama saya. Mana aku yang kata saya garuk, ngobrol sama orang. Kata Rasulullah, fa idza sa'alta fas'alillah
wa inista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mintalah pada Allah. Kalau berdoa pada Allah. Minta tolong pada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu berdoa mintalah pada Allah. Wa inista'anta, kalau minta tolong fasta'in billah, maka minta tolong pada Allah. Jelas enggak? Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu aku ibadah, mengabdi dan meminta pertolongan. Itu hadisnya. Wa idza sa'alta fas'alillah wa inista'anta fasta'in billah. Jangan pada yang lain. Dan gak usah cerita di medsos. Mendung gue. Lama tua gue. Cuma masak teri aja gitu. Pamer. Paus itu pamer. Teri semua orang bisa beli, kalau paus nggak bisa. Yo, salmon, sekarang mahal dikit. Saya makan salmon sekali makan 70.000. Buat teri berapa kilo? Nah, kalau salmon pantas menu hari ini gue salmon. Nah, kalau hatinya belum bener kayak gitu. Lihat Ustaz pakai cincin itu gede banget. Masya Allah, tambah pada pahala. Bu, hidup bukan kata orang betul. Hidup kata hati sendiri. Kalau kata orang capek, serius. Dan bahagia kita ciptakan, kita pilih, bukan orang lain. Gak penting. Lo gak coba itu bodoh amat. Orang lain ngomong BOMAT, baca. Itu meja. Orang ngomong apa aja BOMAT, baca. Panjangannya terus apa? Bodoh amat. Karena hidupku bukan karena dia, hidupku bukan dia, hidupku adalah aku punya suami, aku untuk Allah, suami untuk Allah, beres. Itu harmonis kayak gitu. Gak pakai tapi, sampai ngurusin orang, gak ada benernya. Serius, ini bahasa biasa aja. Kenapa ibu capek hidup? Karena ngurusin orang. Lantar apa kata orang? Mau nanam pohon apa bodoh, orang lampu gak bodoh amat. Kalau gue suka gue kerja, jangan tinggal ganggu orang. Man salimah muslimun, orang Islamu, orang Islam itu adalah orang yang lain misalnya selamat dari tangan dan lidahnya, lisannya. Selamat kita dan kita selamat orang lain dari lisan kita dan tangan kita. Jelas? Jelas apa enggak? Apa yang jelas? Jelas. Pak Ustadz jelas, iya. Makanya saya awas seperti itu. Karena ada mana Ustadz itu udah pakai plus, bisa lihat. Bu, tadi saya ngomong apa? Doain suami ibu wudhu ambil sajadah, doain mintain ampun sama Allah. Gak usah ngelawan, gak usah berani-berani, gak usah. Betul? Mulai hari ini ya, syukur yang udah ada, syukur ada kamu. Ini beneran, syukur. Ya. Nah, Ustaz gimana bisa harmonis lagi, menjaga harmonis? Cari persamaan, bukan dari perbedaan. Yang sama apa sih ibu dan suami? Itu yang satukan. Yang beda abaikan. Kita beda, ya beda. Kalau sama nanti Asep sama apa? Bu,
Yang beda kita buang, yang sama kita kumpul. Gimana caranya? Tulis apa yang Mas suka dari Papa, tulis. Nah itu kita apa? Apa yang Papa suka dari Mama, apa sebaliknya yang suka dari Papa, tulis. Serius itu. Ada 2 orang datang ke rumah saya ngadu, satu pilot, satu pramugari. Yang lainnya sama. Ternyata pilot yang ini main sama yang ini, pilot yang itu main sama ini. Ternyata itu silat. Begitu ngadu loh, itu sama. Terus gimana caranya? Ingat tujuan menikah. Karena ibadah pada Allah, ridha Allah, maka lupakan semua kesalahan. Perbaiki. Dan itu suami kamu, itu suami kamu, itu suami kamu, ini si kamu, itu. Yang ini kita coba lupakan, kita maafkan, atau pisah. Dan ternyata bisa damai. Maunya istri apa? Kok bisa selama itu? Mainnya hot, Ustaz. Ya sudah hati ya. Ini bisa gue nggak usah tinggal tukar ilmunya, kasih ilmunya, tukar orangnya. Maunya ibu. Aku susah suami saya gitu-gitu aja. Belajarlah, kata Imam. Lupa. Ya sabar. Ustaz manusia punya lupa. Allah. Yang tasawuf itu siapa? Satu lagi. Ini isinya begini. Benar. Terima kasih. Lihat ya. Tadi kehabisan. Yang bos tadi ngomong begini. Hai istri, diam-diam ya. Jadilah pelacur bagi suamimu. Pertanyaan kok Ustaz tahu memang pelacur bagaimana? Ngaduknya. Kenapa kopi 3.000 sama yang tetangga janda itu beda? Sama-sama mereknya Indo Cafe, mereknya sama-sama ABC. Kenapa lebih senang ke situ? Karena ngobrolnya sambil ngaduknya goyang. Senyum giginya. Kalau itu kan kopi udah gak enak, sama rasanya tapi gak enak. Karena itu namanya vibes, namanya suasana. Itu gak enak. Jadi yang bikin enak bukan kopinya tapi suasana. Siapa tuh? Si mbak yang dibelah. Mas kok baru datang? Disambut. Kalau ini mau pulang kantor. Iya. Beda banget. Betul nggak saya? Betul nggak? Boleh ibu. Kalau pulang kayak Siti Aisyah di depan pintu, buka pintu, Aisyah depan pintu. Kok ganjel Rasul nggak jadi masuk? Kenapa? Karena ada Aisyah takut mengganggu. Begitu pagi, ya Rasulullah aku menunggumu. Aku juga takut masuk karena pintu kalau dorong kamu nanti kebangun karena ketabrak pintu. Jadi kau depan pintu, aku belakang pintu. Karena menghormati istrinya, nggak mau terganggu tidurnya, walaupun menunggu. Tapi ini mah ngapain di jalanan ya? Ini memang susah. Suaminya kayak gitu,
Ibu juga gitu, ditungguin malah marah-marah. Iya, udah, please. Kowe menengok, gitu. Nah, kowe itu ngomong, gimana? Rumono. Kata orang Betawi, jangan kacau. Ini yang ego yang belum, yang masih ibu kuatin, ibu temenan, ibu nggak pernah salah. Kalau salah nomor satu, selalu bersama. Tapi suami yang paling baik adalah yang selalu mendengarkan istrinya. Suami yang terbaik adalah suami yang mengalah pada istrinya. Suami yang terbaik adalah suami yang diam ketika suami yang istrinya ngomong, ngoceh, diam. Ini beneran. Sampai ke suami itu gini nggak? Nanti pengajian bapak-bapak saya sampaikan. Saya udah cerita waktu itu ya, Umar bin Khattab. Ini kan Umar bin Khattab kan khalifah. Ada seorang suami mengadu kepada Umar bin Khattab, pengen cerita, mengadu cari solusi. Kenapa? Isinya galak, petir nyamber-nyamber. Benar. Kalau ketemu isinya menghina, isinya ngata-ngatain, malah suami punya gituan doang. Terus kata suami, lo mau kalau gak punya? Itu berantem, suaminya kalah dan ngadu sama si Umar bin Khattab. Tapi ternyata baru sampai depan pintu ngelihat Umar bin Khattab lagi dimarahin sama istrinya. Khalifah Amirul Mukminin dimarahin istrinya, tapi Umar ciut dia. Kenapa? Mengalahlah sama suami istri bukan berarti kalah. Kamu menang di galakah. Asal selesai nggak sampai lebih, nggak sampai mukul. Didengerin, udah selesai mah, udah terima kasih. Begitu selesai itu istri yang ke belakang, mau pergi tuh ya, mengadu di manis istrinya, jadi deh, kelepat, balik arah. Mas, ada apa? Sini. Datanglah. Kenapa ada apa? Tadinya sering ngadu, berikan solusi. Apa tuh? Ya kayak tadi. Apa tuh? Istri saya galak banget, Khalifah. Terus berikan solusi. Apa jawabnya Umar? Saudaraku, orang berdoain. Rumah saya sok tahu. Saya duduk di sini santai, ada kopi, susu, siap bikin istri. Baju bagus, siap semua, istri yang nyiapin. Tadi malam dia dengan aku, sedang aku. Mungkin tadi kurang puas kali ya. Biasanya kemarin tadi 3 menit. Guyumu kayak betul. Saya habis ini mau menengok proyek di sana, bahwa udah rapi, udah siap. Ternyata istri merintahkan pada yang bersih kandang kuda, bersih kuda itu istri nyuruh, yang awasi saya rasa. Mana mungkin saya bisa balas istri saya, mana mungkin saya akan kasar istri saya, mana mungkin saya melawan istri saya. Kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik suami yang paling baik bagi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kata Rasulullah, aku yang paling baik untuk keluarga. Bagaimana mungkin saya buruk sama istri saya? Tapi kan dikatain, dimaki-maki. Nanti juga diem, tangan juga mas, besok masak apa?
Nah iya, kenapa lu pada berani? Yang paling takut itu istri jadi janda, suami maka serius Bu. Yang paling takut istri, tapi istri sok galak untuk menunjukkan jati dirinya. Istri yang baik, diam, dengarkan, lalu maafkan. Udah beres, selesai. Nanti perbedakan. Nah, udah beres. Nih. Kalau istri ngomel melulu, bikin susah, bagusnya diru. Kalau nggak bisa juga kasih ru. Kurang sama. Kalau istri ngomel, marah-marah, nyusahin orang, bagusnya di. Nggak bisa mempan rupiah dikasih ru. Istri itu maunya disayang-sayang, betul? Disayang nggak kurang cukup dikasih ru. Lo apa gitu ya? Gurunya saya, baru sekali. Kalau dari dulu guru saya, ibu lembut semuanya. Dari dulu paling muda nggak takut-takut dulu. Justru yang paling enak kajian begini bukan maulid mah, tapi yang umum, banyak abocah, banyak makanan, banyak makan bolu. Yang lain pasti bolu nggak dimakan, dibawa pulang nggak dimakan. Tapi yang paling banyak apa? Paling murah Ustaz. Dikasih Ustaz juga bolu juga nggak dimakan juga. Ngasih Ustaz, nggak usah. Buah jangan beli yang paket, jangan beli aja. Beli sendiri. Nih, bungkus pakai plastik biasa. Kenapa yang pakai paket tuh? Plastik sama keras kertas isinya. Mendingan beli buah. Sorry, ini kasih tahu ibu ya. Ya, nih dengerin. Nggak apa-apa pastikan anggur setengah kilo. Nggak apa-apa. Mangga setengah kilo. Bling-bling setengah apa-apa. Itu berat isinya. Mohon maaf ya, tempatnya beli dan isinya kertas sama plastik. Nggak percaya, saya tunjukin kan? Saya foto video kan? Lucu. Diikat-ikat, mendingan plastik 2 biji nggak apa-apa. Mangga semua 1 kilo nggak apa-apa. Serius, mendingan begitu manfaat. Ini tempat yang umum di mana-mana begitu apa? Plastik, kertas. Bukan usah minta, enggak efektif. Dan ibu bisa milih sendiri. Serius. Kalau ibu jelek-jelek, mereka udah di dalam plastik, bisa milih. Gak usah banyak-banyak. Yang mangga 2, belimbing 2, anggur setengah kilo plastik ini. Beneran bukan minta untuk siapa aja. Mendingan begitu ibu atur sendiri. Sama 150 ini dapat banyak. Kalian ngerti ya? Sano, sate, berat-berat isinya plastik, dan itu dibalik-balik ke dalamnya busuk, luar bagus. Ya, ibu pilih sendiri 2 buah, jadi 1 serius. Lanjut ya. Apa tadi Bu? Suami yang terbaik mengalah, memaaf, menyenangkan, udah beres. Sekarang bagaimana istri? Istri yang sini kata Rasulullah, yang tidak tulis kata Rasulullah. Khairun nisa'i allati idza nadarta ilayha sarka wa idza ghibta hafidha wa idza amartaha ata'aka wa idza ghibta hafidhaka fi maliha wa nafsiha.
Persima. Baru kali ada kayak gitu, enak banget. Yang hatinya masih bersih. Bersyukur, alhamdulillah. Ekspresi ini penting. Ini semua bisa ini. Kayak saya tidak terasa. Bisa. Khair bisa ilati ida nadarta ilaya saratka. Kan enak ngomong gitu. Ada style, ada gaya. Betul nggak Bu? Suami ganteng, gitu terus. Ada yang pakai yang lain dong. Ya Bu. Nih, mau bilangin suami sekali-kali Pak, peluk di belakang, rai dari belakang sini. Ini ingat kalau disusu sama bapak ini anti kanker. Serius, ibunya makin kenyang. Kalau didiemin gebrek. Ini pelajaran fikih. Maka minta senanglah dipendel sama suami. Saya disentuh-sentuh, serius. Sekali-kali ibu suami dari belakang, rai di belakang, terus digejol-gejol di belakang. Baru kalau udah sip dibalik. Bener, ya tenang, rasanya yang beda. Kenyil-kenyil. Anda ini aku percaya. Aku tuh lebrek isu kering. Nih biar basah dulu. Ini namanya fair play. Apa? Kan tadi bilang apa? Jadilah bagi suami itu palanya cakep, merangsang enak. Terang sebaik-baik istri khair nisailati idza nadarta ilaiha sarka. Kalau dipandang menyenangkan, pandang Bu, manggil dia ngasih duit. Iya, 1 jam nih ngerosok besaja aku senangnya kowe. Masya Allah. Ini udah minta, udah 1 jam berarti TikToknya. Istri yang paling baik khair nisailati idza nadarta ilaiha sarka. Kalau pandang nyenengin, apapun pokoknya senengin. Terserah gimana caranya itu. Dan orang nyenengin itu ada 4 hormon yang keluar. Serotonin, melatonin, endorfin, dan yang keempat human growth hormone. Sebutin. Ya, serotonin, melatonin, endorfin, human growth hormone 4. Semua itu membuat sel-sel kita bagus, sehat, awet muda, kencang. Umur 56 tahun. Anak 2 udah nikah, 3 lagi. Yang pertama 27 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 22 tahun. Sudah sarjana semua, sudah kerja semua, sudah punya rumah semua. Kok bisa begitu? Bapaknya. Tuh yang masih sosokan nanti berdiri. Bersyukurlah dan orang senang dan ibu capek bersyukur. Ikut senang orang senang ya. 1, istri yang terbaik adalah yang paling kali pandang wajahnya menyenangkan. Gimana caranya bersenang? Saya contohkan itu. Alhamdulillah Bapak pulang jam 12 malam. Syukur alhamdulillah Bapak pulang. Ya Allah, selamat makasih Bapak pulang. Gini kalau pulang
Jam 3 pulang, kok udah pulang? Yang benar yang mana? Semua ibu tampilkan raut yang menyenangkan. Alhamdulillah papa, rapatnya nggak jadi ya? Iya Pak. Berarti kita makan banyak, iya Pak. Yes. Berpikir baik itu lebih indah. Dan otak kita nggak usah berpikir buruk, marah. Itu 1000 sekian itu putus sel-sel otaknya. Tapi kalau itu senang, tumbuh sel-sel otaknya, sel-sel dan tumbuh. Makanya awal kencang kuatkan. Akhirnya at-tahiyatul barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah kan asyhadu an la ilaha illallah. Harmonnya. Dan senangkan hati ibu, pikiran senangkan, jiwa senangkan, suasana rumah senangkan. Ibu jarang sakit, bahkan gak sakit-sakit. Suami gak sakit, istri, anak gak sakit. Kenapa? Suasana menyenangkan. Tapi kalau petir nyambar-nyambar, suami gak betah, cekot-cekot, ya keluar namanya hormon apa? Hormon kortisol. Sakit, padahal gak penyakit. Dicek bukan darah tinggi, kok sakit? Ibu stres. Tetapnya di kampung stres. Kangkungnya seperti ikan, tapi dagingnya setengah kilo. Kangkung campur daging, enak banget. Dikasih kuahnya buat sangat. Belum tahu. Enak banget. Begitu udah masuk, tante terakhir cemengin kangkung, boleh-boleh mati. Udah. Kangkung rasa daging. Ya Allah. Satu. Wa idza amartaha atau akka. Kalau suami nyuruh perintah atau akka, taati. Taati. Kapan itu? Apabila perintahnya baik. Enggak bagus perintahnya. Ibu bilang maaf Pak. Itu kan nggak boleh. Itu kan larang. Masa maaf? Tadi ngaji Ustaz keren keren. Siapa itu? Ya sih, pasti lah dia mah. Ternyata sudah kenal sama saya. Saya nonton di YouTube saya. Nah, ibu yang kedua tuh sampai oleh suami sebelum tidur ibu datang. Ali radhiyallahu itu tidur di masjid. Ditegur Rasulullah. Ya Ali, dimana? Kenapa kamu tidur di masjid? Aisyah marah ya? Aisyah, Fatimah marah ya? Enggak ya Rasulullah. Ya dari masjid sampai masih seluruh. Terus Rasul tahu, datanglah ke Fatimah. Kalau engkau ingin tahu, datanglah kamu ke Ummu. Lupa namanya. Tapi intinya begini, suruh datang ke seorang sahabiah itu Fatimah datang ke belajar. Kamu biar tahu. Ternyata begitu istimewanya yang tersebut itu Fatimah datang ke situ dilihatin. Ternyata suaminya pulang kapanpun, manapun itu mengalah, istrinya senyum. Terus kalau malam dia datang bawa kadang sapu atau apalah tongkat. Suamiku ini tongkat. Buat apa? Jika dari pagi sampai malam ini pelayananku keremaskan, tolonglah kisos aku agar kamu itu. Jadi sampai belum tidur nggak nyenyak, nggak bisa tidur kalau belum mendapatkan
suami, belum mendapatkan ridho suami. Ada isi begitu dan Fatimah suruh belajar agar gak main suami. Akhirnya tahu ternyata si wanita ini, saya lupa namanya, Rasul yang cerita. Ternyata istrinya ini datangi suami sebelum tidur ke samping kanan atau kirinya, membawa pentungan dua apalah gitu. Tolong suamiku, kalau kau nggak puas hari ini padaku, pukullah aku sehingga kamu puas. Puas itu artinya itu. Kalau dari itu pasti dimaafkan. Kata suaminya, istriku, kaulah segalanya bagiku. Bagiku itu sudah terbaik buat aku. Maka sudah aku maafkan dan aku itu padamu. Dipeluk, dicium dan kemudian tada. Kemesraan diciptakan dari kelemah lembutan sang istri mau minta maaf. Dan istri pengen dapat maaf ya suami sebelum tidur. Ibu, pengen harmonis Ustaz, tapi tidur masih gedang suami. Itu ibu bilang sini nggak ada, sini udah nggak ada. Dulu ada sini udah pindah. Sekarang sini lagi ya. Nanti biar harmonis katanya. Oh, sebelum kita maaf suami, maafkan dulu. Maafkan kamu suamiku dan apa-apa semua terjadi. Sekarang gantian maafkan aku dan gantian aku. Ibu mati, wafat, meninggal, suami ridho, surga. Yang malam kita perlu cium suamiku, pakai suamiku, pakai orang juga, suamiku, maafin aku. Sampai habis kayaknya. Ya Allah, bisa nggak Bu? Itu harmonis tercipta karena kita mau membuatnya harmonis. Gak usah bikin perang apa terjadi. Gak usah semuanya utang, biarin. Yang penting utang di lunasi. Bayar lunas kemarin. Yang ketiga, wa idza jibta hafidhka. Kalau suami gak di rumah, jagalah kehormatannya, kebaikannya, kemuliaannya. Jangan ada aib sedikit pun yang orang tahu. Jelas? Ulangi ya. Khairun nisa'i allati idza nadarta ilayya saratka wa idza amata ata'aka wa idza hibta hafidhaka fi maliha wa nafsiha. Jaga harta kehormatannya, hartanya, jiwanya dijaga. Bukan malah dibunuh. Suaminya dibunuh hanya gara-gara jual. Padahal itu bisa jadi suaminya lagi, bisa balik lagi. Ya enggak? Paling keras laporkan atasannya, institusinya, nanti ditangkap, kemudian diinterogasi, diinterogasi, kemudian mendapat hukuman segala macam, beres, dimaafkan, selesai, kembali pada Allah, nikmat. Sampai di sini, nggak ada pertanyaan kan? Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Ya Allah. Gak ada nanya kan? MC? Bu, ada nanya kan? Atau kamu nanya aku? Iya. Tuh ada tuh. Bu, mic-nya gimana caranya? Begitu aja langsung ngomong. Nama siapa, dari mana, sholat buat apa? Iya. Nama siapa, tinggal di mana, semalam berdua. Ya Bu, cara moderator. Saya mau bertanya, saya Diana dari Peru Sulawesi. Iya Bu. Pertanyaannya, untuk keharmonisan antara suami dan istri, tentunya kita kan suami
suami dan istri itu sebagai pakaian satu sama lain. Masya Allah. Saling menutupi aib masing-masing. Ya. Bagaimana seandainya salah satu dari kita itu ada berbuat salah atau dosa atau hilaf, kemudian kita berbohong untuk menutupi salah satu aib kita masing-masing, apakah itu dibenarkan? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita itu pakaian bagi suami dan suami pakaian bagi istri. Bagaimana agar tetap harmonis menutupi masing-masing? Semua aib yang udah Allah tutup jangan dibuka, kecuali pengadilan saja. Ulangi, semua aib yang udah Allah tutup sejak SMP, SMA, kuliah dulu mungkin mohon maaf jahiliyah ya, punya pacar macam lalu nggak tahu menikah dengan suami yang sekarang, jangan ceritakan buka apa yang sudah Allah tutup. Berarti niatnya bukan berbohong, tapi untuk menjaga marwah, menjaga keharmonisan, menjaga perasaan. Coba cerita dulu, pacar saya banyak sakit lah suami, jadi lo sisa. Padahal sisa. Dan ibu juga nggak perlu tahu bagaimana sebelum nggak penting. Yang penting itulah jodohmu hari ini sampai hari itu dia. Memang cuma dia, yang mau juga cuma dia. Udah itu. Ustaz, sekarang buat kemarin. Mohon ampun kepada Allah, taubat dan jangan cerita kecuali di depan pengadilan saya. Kalau itu kan organisasi atau dan kita boleh bohong 3. 1 dalam perangan politik itu boleh bohong. Berapa sukanya? Sedikit. Berapa banyak? Gimana caranya? Ceritakan. Dan kita boleh membohongi musuh. Yang kedua, menyenangkan orang. Pak, baju bagus ya? Bagus banget. Ini mah di sini nggak ada. Ini paling bagus. Padahal norak. Ibu naik ke Cisauk, Tanah Abang, beli baju kuning, merah, hijau. Sebab dulu untuk suami gak rame dipakai kata suami, mama, cakep banget baju. Iya pak, apa? Jadi suami kalau datang, ya Allah mama tidak aman. Apa yang udah gelap, kayak gitu, kayak gitu. Udah jauh-jauh ke Tanah Abang, ngejar kereta jam sekian, biar sampai jam sekian, pulang juga dihargai. Kesel nggak bu? Maka menyenangkan istri itu boleh. Demikian juga istri menyenangkan suami ketika beli apa, senangkan dulu. Pak, kok nggak dipakai-pakai? Biar awet. Masak nggak enak, suami. Masya Allah, istri itu masak enak banget. Kok nggak dimakan? Biar awet. Nanti kalau kita masuk ditumpahin ke tempat lain, bungkus plastik kantongin, ya segini aja deh, sisanya disimpan, lalu dimakan. Karena rasanya jelas. Gaduh-gaduh rasanya soto mie bisa. Bohong yang kedua boleh. Bohong yang ketiga adalah bohong untuk menutupi aib dan sekaligus untuk menyelamatkan orang. Bu, lihat di orang sini, enggak. Dia pakai samudera, ngejar-ngejar, lalu masuk di rumah kita. Saya minta maaf, saya dikejar orang. Saya nggak lihat pak. Mungkin bisa lihat ya harusnya. Nah, kita tetap di depan, jaga-jaga, ada yang perlu kita bohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain, boleh. 3 tadi ya, 1 dalam perangan,
yang kedua menyenangkan, yang ketiga menyelamatkan orang atau menutupi aib orang. Aib orang itu juga menyelamatkan. Rasulullah bersabda, man satar muslimin satarallahu di dunia wal akhirat. Siapa orang menutupi aib orang lain, Allah akan menutupi aib dunia akhirat. Alhamdulillah. Bersyukur. Kesimpulannya, kalau Allah udah tutup aib ibu saya, kita semua jangan pernah membuka. Oke? Anu pahdur gak usah. Tahu gak Pak? Gak usah. Tutupi, itu menjaga keharmonisan. Ibu perawan asli buat dia. Ibu gadis buat dia. Gak usah. Papa kamu ada sisa. Jangan, gak usah. Malam pertama kok gak pada nanya, dulu pernah jatuh. Kata dokter jatuh pak, keluar capak. Udah bohong untuk menyelamatkan. Boleh. Kemarin kata orang-orang kamu jangan nama itu ya, mau kasih ya. Iya, nanti di depan pak mobil, nanti buahnya. Kalau ada. Ibu kok begitu sampai senyumnya beda. Terima kasih. Dan lagi satu boleh? Ya boleh. Mungkin nggak dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yuli dari Jeumpa. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ibu. Setelah suami saya meninggal sudah 3 tahun. Saya setiap selesai sholat subuh saya kan baca Yasin Ustaz. Apakah itu nyampe ke almarhum atau gimana? Karena saya suka ingat kesalahan suami gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, saya mau nanya, Yasinnya pulang balik lagi ke Ibu. Yasinnya pulang nggak itu? Udah baca. Yasinnya pulang nggak? Berarti nyampe. Jadi gini Bu, untuk orang yang meninggal doakan istighfar baginya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu itu intinya. Adapun dibacakan Al-Qur'an, surah Yasin segala macam jadi wasilah. Setelah itu baca ya Allah dengan ini ampunilah suami hamba. Tetap ampunilah dan rahmatilah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan? Ampun dia, saya ingin maafkan dia. Itu intinya. Yang lainnya silakan satu Al-Quran baca ke ujungnya. Ampunkan yang ini, ampun wasilah ini, ampunkan ya Allah. Boleh. Jangan salahnya yang baiknya Bu. Ibu kalau ada dia Bu, nggak ibu ngalah. Jangan salahnya ya. Makasih Bu Yuli. Ibu sudah mengangkat yang lain. Ada lagi? MC mau nanya? Kalau mau nanya nggak usah ngomong. Nyentuh sate kagok. Bukan? Coba. Ngomong apa? Minta apa? doanya. Doa. Ya saya kasih. Doa penutupnya. Baik. Sekarang mau nanti. Ya, nanti aja besok. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli
السخط والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف يا كريم ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا لنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين ya Allah. Tangan angkat semuanya. Ya kan kiri kanan katakan dadah. Katakan dulu ya. Bilang I will miss you Ustaz. I will miss you too. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys sudah nonton dan di tap-tap. Terima kasih sudah kasih apa tuh namanya gift-nya ya, paus. Makasih. Assalamualaikum.